A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, jadi kami dari kelompok 6, saya sendiri Ramhar Muftin dan teman kelompok saya Wes Ati Hazima. Nah, di sini kami akan mencoba memaparkan tentang materi kami yang berjudul Two More Key Ideas pada buku Richard Scan yang judulnya itu The Psychology of Learning Mathematics. Nah, tentunya terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu ide kunci di sini. Jadi di pembelajaran yang sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang yang namanya bilangan asli. Nah, di pembelajaran yang akan datang itu kita akan mencoba memahami bilangan-bilangan selain bilangan asli ini, entah itu bilangan caca atau bilangan pecahan dan bilangan-bilangan lainnya. Nah, untuk memahami jenis-jenis bilangan yang tadi saya sebutkan ini, kita memerlukan dua ide kunci. Nah, dua ide kunci ini yaitu adalah konsep ekuivalensi dan konsep model matematika. Pada bagian ekuivalensi, kita akan mempelajari tentang apa itu ekuivalen dan bagaimana perbedaan antara ekuivalensi ini, antara ekuivalen ini dengan sama dengan. Jadi kapan sesuatu dikatakan ekuivalen dan kapan sesuatu itu dikatakan equals atau sama dengan. Kemudian di ekuivalensi ini juga kita akan mempelajari tentang bagaimana konsep bilangan asli terbentuk melalui ekuivalensi. Nah, terus di model matematika kita akan mempelajari tentang apa itu model, kemudian apa itu pengukuran, dan apa itu penimbangan berat. Jadi yang satunya melibatkan tentang ukuran, yang satunya itu melibatkan tentang berat penimbangan. Oke, kita masuk yang pertama yaitu ekuivalensi. Nah, kata ekuivalen menunjukkan arti bernilai sama. Bernilai sama. Sama dalam hal apanya? Yaitu sama untuk tujuan tertentu atau dengan cara tertentu. Nah, misalnya diberikan sekumpulan objek. Nah, objek tadi ini kita bentuk menjadi himpunan. Jadi sekumpulan objek tadi ini kita bentuk menjadi himpunan. Kita seringkali dapat mengurutkan himpunan ini lebih lanjut menjadi himpunan bagian yang sama dalam beberapa hal. Jadi tadi sekumpulan objek dijadikan himpunan, kemudian dari himpunan itu dibentuk subset yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Nah, tentunya pertama-tama terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu himpunan. Nah, himpunan di sini adalah sekumpulan objek yang terdefinisi secara jelas. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah terdefinisi secara jelas. Jadi tidak semua kumpulan itu merupakan himpunan. Nah, ada juga suatu kumpulan tetapi dia tidak merupakan himpunan sebab kumpulan ini tidak terdefinisi secara jelas. Nah, contoh himpunan misalkan, nah, kumpulan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika S2 Program Pasca Sarjana UNM. Nah, di sini anggotanya ini terdefinisi secara jelas. Ya. Anggotanya itu adalah semua mahasiswa yang mengambil Prodi Pendidikan Matematika S2 Program Pasca Sarjana UNM. Jadi terdefinisi secara jelas anggotanya. Nah, kemudian yang kedua misalnya kumpulan mahasiswa HMJ Matematika FMIPA UNM. Nah, tentunya anggotanya di sini adalah seluruh mahasiswa yang bergabung dalam HMJ Matematika FMIPA UNM. Contoh kumpulan yang misalnya bukan merupakan himpunan. Jadi ada kumpulan tapi dia bukan himpunan. Apa contohnya? Misalnya kumpulan orang ganteng. Nah, contoh. Ada orang mengatakan bahwa misalnya si Salam ini ganteng. Nah, orang lain mengatakan bahwa si Salam ini
biasa saja. Jadi definisi ganteng dari setiap orang itu berbeda-beda. Jadi dia itu tidak jelas. Tidak jelas. Kenapa? Karena setiap orang itu mendefinisikan ganteng dengan cara yang berbeda. Definisi kegantengan mereka itu tidak sama. Misalnya contoh lainnya itu himpunan makanan enak. Bisa saja orang lain mengatakan suatu makanan itu enak, sedangkan yang lainnya itu mengatakan makanan ini tidak enak. Ada orang yang suka pedis, ada orang yang suka makan pedis, ada orang yang tidak suka makan makanan yang pedis. Jadi definisi enak itu berbeda-beda. Jadi dia itu sesuatu yang tidak jelas. Jadi syaratnya sekumpulan objek itu untuk bisa dikatakan suatu himpunan adalah dia terdefinisi secara jelas. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi tadi saya bilang bahwa sekumpulan objek dalam semesta himpunan itu kita bisa susun menjadi beberapa subset. Nah, pemilahan elemen-elemen dari semesta himpunan menjadi subset ini dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama itu kita dapat memulai dengan beberapa sifat karakteristik dan membentuk subset berdasarkan sifat tersebut. Nah, contohnya misalnya ada himpunan koin di dalam saku. Nah, karakteristik dari himpunan bagian ini adalah nilainya yang sama, nilai uangnya sama. Jadi ada uang 1P, 2P, 5P, 10P, 20P, dan 50P. Jadi misalnya begini, anggaplah kita punya banyak uang begitu. Nah, tentunya banyak uang ini nilainya itu tidak sama semua. Nah, ada uang 500 rupiah, ada uang 1000 rupiah, ada uang 2000 rupiah. Jadi anggaplah kita punya semua uang ini, kita punya banyak uang. Ya. Terus banyak uang tadi yang kita punya ini, kita bisa susun. Kita bisa susun berdasarkan nilainya. Jadi sama-sama uang 500 kita susun, ya. Kita susun sama-sama, kita rapikan. Kemudian uang 1000 misalnya, ya kan? Kita sama-sama susun uang 1000. Nah, yang seperti ini biasanya banyak kita lihat di kasir. Biasanya mereka susun uangnya itu berdasarkan nilai yang sama. Supaya apa? Supaya pas ada pelanggan yang membayar, kemudian mereka butuh kembalian. Nah, bisa gercep langsung ditarik uangnya sesuai dengan kebutuhan si pembeli tadi ini. Jadi kita susun sama-sama uangnya itu berdasarkan nilai yang sama. Kemudian cat kaleng. Nah, misalnya kita susun berdasarkan warnanya. Jadi ada warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning, dan warna-warna lainnya. Jadi warna merah misalnya ada cat 1, cat 2, mereka sama-sama merah. Nah, disusun sama-sama satu tempat, ya kan? Wah, sama juga dengan warna biru. Ada cat yang sama-sama biru tapi merahnya berbeda. Nah, disusun juga di tempat yang sama. Kenapa? Karena sama-sama biru. Jadi kita susun berdasarkan warnanya. Walaupun mereknya berbeda tetapi warnanya sama, tetap kita susun sama-sama karena kita menyusun berdasarkan warna, bukan merek. Kemudian warna hijau. Nah, cat 2 sama-sama warna hijau. Nah, kita susun. Ada kuning, ya. Jadi cat kuning selama warnanya sama-sama kuning kita susun bersama. Jadi kita jadikan satu tempat. Kemudian contoh lainnya tuh misalnya novel di perpustakaan lokal. Nah, disusun berdasarkan nama penulisnya. Jadi ada misalnya buku 1, buku 2, buku 3. Nah, ini sama-sama bukunya H.G. Wells. Maka buku-buku tadi ini, 3 buku tadi ini kita susun di rak yang sama. Nah, di rak yang sama. Kemudian kita taruh, nah ini buku karangannya H.G. Wells. Kemudian buku karangannya C.S. Lewis, nah disusun di tempat yang sama. Bukunya Neville Shute, nah disusun di tempat yang sama. Nah, seperti itu. Perhatikan bahwa karakteristik itu sendiri biasanya dimiliki bersama oleh setiap anggota himpunan dan mereka membentuk satu himpunan yang memiliki karakteristik yang dapat dengan mudah dilihat. Nah, pada contoh pertama, setiap karakteristiknya itu adalah nilai uang. Jadi ada uang 1P, 2P, 3P, dan seterusnya. Kemudian pada contoh kedua masing-masing adalah warna hijau, merah, biru, kuning, dan
seterusnya. Dan yang ketiga itu masing-masing adalah nama penulis. Jadi nama penulisnya itu sama. Nah, jika kita sedang berdiri di trotoar di London dan sedang terburu-buru untuk pergi ke stasiun, maka kita dapat membagi objek-objek yang lewat secara sederhana ke dalam subhimpunan. Misalnya objek yang lewat itu ada taksi, kemudian objek motor, kemudian objek mobil, dan ya objek-objek lewat lainnya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana caranya membagi suatu himpunan ke dalam beberapa subset berdasarkan karakteristiknya. Yang mana yang diketahui itu adalah macam-macam dari karakteristik yang kita inginkan. Jadi contohnya tadi kayak chat, ya kan? Nah, kita bagi ke dalam merah, biru, kuning, hijau. Nah, di sini yang diketahui ini adalah macam-macam karakteristiknya. Artinya merah, kuning, hijau, biru itu tidak jelaskan itu apa, ya kan? Tapi kita bisa dengan mudah melihat, ya kan, bahwa merah, kuning, hijau, dan lain-lain ini itu adalah suatu warna, ya kan? Jadi cat ini tadi dibagi menjadi beberapa subset berdasarkan karakteristik warna. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Ya, cara yang kedua ini itu disebut dengan pencocokan. Kita dapat memulai dengan prosedur pencocokan dan mencocokkan himpunan yang kita miliki dengan meletakkan semua objek yang cocok ke dalam subset yang sama. Jadi sebagai contoh di sini seorang naturalis dapat mengelompokkan kupu-kupu yang ditangkap di negara tertentu dengan mencocokkan spesimennya berdasarkan warna dan pola sayap. Nah, setiap subset kupu-kupu akan dianggap sebagai spesies yang berbeda dan diberi nama yang berbeda. Nah, jadi di sini yang diketahui ini adalah karakteristiknya, tetapi pembagian karakteristik itu belum diketahui. Sedangkan yang pertama tadi ini itu yang diketahui itu adalah macam-macam karakteristiknya itu. Jadi kalau misalkan merah, biru, kuning, hijau, nah itu jelas. Tapi tidak dijelaskan itu warna merah, kuning, hijau, biru itu apa. Tapi bisa kita lihat dengan mudah bahwa itu adalah karakteristiknya itu adalah warna. Nah, sedangkan yang kedua ini kita tahu bahwa yang ini kupu-kupunya ini dibagi berdasarkan warna dan pola sayap. Tetapi kita tidak tahu bagaimana warna dan pola sayapnya. Itu baru kita tahu setelah kupu-kupunya tadi ini dibagi, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, metode ini sering digunakan ketika menemukan objek baru. Prosedur pencocokan dari objek-objek himpunan ini ke dalam suatu karakteristik, ya, itu kita sebut dengan relasi ekuivalen. Artinya, kalau misalnya ada kupu-kupu yang satu, kemudian ada lagi kupu-kupu yang kedua. Nah, dia itu memiliki warna dan pola sayap yang sama. Maka kupu-kupu yang satu dengan kupu-kupu yang kedua ini itu ekuivalen. Ekuivalen dalam hal warna dan pola sayap. Nah, contoh lainnya kalau misalkan pada cat misalnya, kan? Cat avian merah dengan cat jarum merah. Nah, ini cat adalah dua cat yang berbeda dengan merek yang berbeda. Tetapi dia itu memiliki warna yang sama. Maka kedua cat ini tadi dia itu ekuivalen dalam hal warna. Kemudian sifat relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen itu memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu transitif. Bunyinya itu A berelasi B dan B berelasi dengan C, mengimplikasikan bahwa A berelasi dengan C. Nah, kemudian yang kedua itu reflektif. Yang bunyinya itu A
berelasi dengan A. Jadi A itu berelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu A berelasi dengan B. Mengimplikasikan B berelasi dengan A. Nah, ini disebut dengan sifat simetris. Nah, contoh relasi yang memiliki sifat dari relasi ekuivalensi ini misalnya yaitu relasi antar sesama bilangan asli. Misalnya A dan B itu berelasi, artinya A dan B ini sama-sama bilangan asli. Anggaplah 1 dan 2, ya kan? Kemudian B dan C itu juga sama-sama bilangan asli. Jadi misalnya C-nya itu 3. Jadi 2 dan 3 itu sama-sama bilangan asli. Maka ini mengimplikasikan bahwa A dan C itu juga sama-sama bilangan asli. Artinya 1 dan 3 itu sama-sama bilangan asli. Jadi 1, 2, 3 ini mereka itu bilangan asli semua, ya. Jadi bisa saling berelasi begitu. Kemudian A berelasi dengan A, ya, pada sifat reflektif. Nah, di sini contohnya misalnya 1 berelasi dengan 1. Artinya 1 dan 1 itu mereka ini keduanya ini adalah bilangan asli. Nah, jelas, ya kan? Karena 1 1 keduanya ini ya angka yang sama begitu, dan sudah jelas mereka ini keduanya ini bilangan asli. Kemudian misalnya kemudian yang ketiga itu yaitu sifat simetris, di mana A berelasi dengan B mengimplikasikan B berelasi dengan A. Nah, kita mengatakan 1 dan 2 itu bilangan asli. Kemudian kita juga bilang 2 dan 1 itu sama-sama bilangan asli. Nah, ini tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, artinya ya keduanya sama-sama bilangan asli begitu. Nah, contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya relasi pada hubungan antar manusia. Contoh begini, Udin dan Ucok, ya, pada sifat transitif ya. Udin dan Ucok itu keduanya itu sama-sama manusia, ya kan? Kemudian Ucok dan Upin, jadi tadi Udin, yang sekarang Upin. Jadi Ucok dan Upin itu sama-sama manusia. Nah, hal ini berarti bahwa Udin dan Upin itu sama-sama manusia. Kemudian yang kedua, Udin dan Udin, ya. Jadi Udin dan Udin dan dirinya sendiri ini adalah manusia. Itu jelas, ya kan? Kemudian yang ketiga, Udin dan Ucok sama-sama manusia. Sama nilainya kalau kita sebutkan Ucok dan Udin itu sama-sama manusia. Jadi biar dibalik, entah Udin duluan atau Ucok duluan, nah itu akan bernilai sama, ya kan? Artinya tidak ada perbedaan. Seperti itu. Sifat transitif itu merupakan sifat yang penting. Pentingnya sifat transitif adalah bahwa setiap dua elemen dari himpunan bagian yang sama dalam sebuah partisi dihubungkan oleh relasi ekuivalensi. Ini terjadi baik pencocokan dilakukan dengan metode 1 maupun metode 2. Nah, jika dengan metode 2 dapat terlihat jelas sifat transitifnya. Nah, jika dengan metode pertama, kita selalu dapat menemukan relasi ekuivalensi antara dua elemen dari himpunan bagian yang sama. Nah, contohnya misalnya koin dalam saku. Nah, himpunan bagiannya itu adalah koin yang bernilai sama. Ya, koin yang bernilai sama. Jadi misalnya subsetnya koin 500, subsetnya koin 1000, subsetnya uang 1000, subsetnya uang 10.000. Jadi dikumpul sama-sama yang uangnya itu memiliki nilai yang sama-sama 10.000, sama-sama 1.000, ya kan? Nah, relasi ekuivalensinya di sini adalah mempunyai nilai yang sama dengan, ya. Mempunyai nilai yang sama dengan, dalam hal ini artinya nilai uangnya begitu. Sama-sama uang 500, sama-sama uang 2.000. Kemudian cat kaleng. Nah, cat kaleng ini di partisi menjadi beberapa subset dari kaleng cat yang berwarna sama. Kemudian relasi ekuivalensinya yaitu berwarna sama dengan. Nah, terus novel di perpustakaan. Nah, subsetnya di sini adalah
novel yang pengarangnya sama. Nah, relasi ekuivalensinya yaitu penulis yang sama dengan. Nah, kemudian pada sebarang himpunan. Nah, bagiannya itu adalah sebarang bagian. Relasi ekuivalensinya yaitu subset yang sama dengan. Karena dekatnya hubungan yang dimiliki oleh relasi ekuivalen, himpunan bagian dalam partisi suatu himpunan ya, itu disebut dengan kelas ekuivalen. Artinya himpunan bagian yang memiliki relasi ekuivalen dalam suatu himpunan itu disebut dengan kelas ekuivalen. Nah, dengan demikian, sebarang relasi ekuivalen yang dapat diaplikasikan ke semua elemen dari sebuah himpunan yang diberikan itu mempartisi himpunan ke dalam kelas-kelas ekuivalen. Dan sebarang partisi dari himpunan dapat digunakan untuk mendefinisikan relasi ekuivalen. Oke, selanjutnya kita masuk ke aturan pertukaran. Nah, secara implisit, relasi ekuivalen itu dapat dipertukarkan untuk tujuan tertentu. Nah, misalnya kalau kita mau membayar ongkos kereta api. Nah, anggaplah dia itu harganya 50.000, ya kan? Maka semua uang 50.000, ya, semua uang pada subset 50.000 itu dapat dipertukarkan. Artinya uang manapun, ya, anggaplah kita punya banyak uang 50.000, ya kan? Nah, uang 50.000 manapun yang kita gunakan itu tidak ada masalah. Artinya semua uang 50.000 itu bisa dipakai untuk membayar ongkos kereta api tadi ini. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya kita mau mewarnai perahu dengan warna biru tua. Maka tidak ada masalah cat mana saja yang mau kita gunakan, ya kan? Intinya selama cat itu berwarna biru tua. Kemudian misalnya seseorang datang ke perpustakaan, kemudian dia bilang ke pengurus perpustakaannya, penjaga perpustakaannya, saya mau buku yang ditulis oleh H.G. Wells misalnya, ya kan? Maka si penjaga perpustakaannya tadi ini bisa mengambil buku manapun, ya kan? Selama itu ditulis oleh H.G. Wells untuk ditawarkan ke si pembaca tadi ini. Jadi di dalam kelas ekuivalen ini, ekuivalensi ini hanya berdasarkan karakteristik dari kelas ekuivalen. Nah, kemudian di sisi lain, di dalam kelas ekuivalen ini, kita dapat memilih anggota tertentu karena kelebihannya dalam beberapa cara yang berbeda. Nah, misalnya dalam dalam kelas ekuivalensi yang isinya itu koin dengan nilai yang sama. Nah, seorang kolektor dapat memilih koin karena kondisi bagusnya, ya. Jadi walaupun nilainya itu sama, tapi bisa dipilih mana koin yang masih bagus, mana koin yang mungkin sudah agak-agak lama. Nah, kemudian dalam kelas ekuivalen cat yang berwarna biru. Nah, seseorang itu bisa memilih salah satu elemen dari subset cat biru tadi ini yang memiliki ketahanan yang baik terhadap sinar matahari dan air asin. Kemudian misalnya pada bagian pembaca buku tadi. Nah, seseorang yang suka membaca bukunya H.G. Wells, nah itu mungkin akan lebih memilih buku yang belum pernah dibacanya. Akibat prinsip pertukaran adalah memberikan kita suatu cara lain dalam penamaan sebuah kelas ekuivalen. Nah, cara pertama yaitu melalui sifat karakteristiknya. Misalnya 5P ya, uang yang bernilai 5P. Kemudian salah satu cara yang lebih konkret adalah dengan menggunakan sebarang anggota sebagai representasi dari kelas. Ya, misalnya sebuah koin, ya kan, koin apapun dari 5P tadi misalnya ya. Koin apapun. Jadi selama dia nilainya 5P. Jadi pilih salah satunya. Nah, cara ini terkadang lebih mudah, tetapi kita harus jelas apakah kita mengacu pada representasi dari kelas atau pada elemen itu sendiri. Ya, artinya koin 5P tadi ini apakah dia itu merepresentasikan karakteristik dari 5P ini atau
yang dicari itu adalah koin baru atau koin lamanya begitu. Nah, tentu representasi haruslah menggambarkan suatu kelas. Jadi kita perlu mengetahui juga relasi ekuivalen yang digunakan. Nah, sebagai contoh konkret, misalnya diberikan buku H.G. Wells, bukunya H.G. Wells. Nah, buku H.G. Wells ini bisa ditunjukkan hanya sebagai dirinya sendiri. Artinya buku itu sendiri. Kemudian bisa juga sebagai representasi dari novel yang mempunyai jilid mewah, sebagai representasi dari suatu tempat penerbit khusus. Nah, sehingga metode penamaan kelas melalui suatu contoh akan menjadi baik jika mempunyai kecocokan dengan konteks yang diperlukan, yang arti lainnya kita memahami tujuan dari penamaan tersebut. Selanjutnya, ekuivalen dan kesamaan. Ekuivalen dan sama dengan di sini maksudnya. Nah, dua objek dikatakan ekuivalen jika mereka memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan konteks yang jelas. Nah, misalnya kayak tadi cat avian merah dengan cat jarum merah, mereka memiliki kesamaan yaitu sama-sama cat merah. Nah, kemudian dua objek dikatakan sama berarti keduanya sama dalam setiap hal. Hal ini hanya dapat terjadi jika keduanya merupakan objek yang sama. Dan karena sebuah objek hanya bisa sama dengan dirinya sendiri, kita dapat menganggap pernyataan dari kesamaan ini menjadi trivial. Artinya dia itu ya sederhana. Nah, padahal tidak selalu demikian. Nah, contohnya, motor Scoopy ini sama dengan motor Scoopy ini. Jelas artinya motor Scoopy sama dengan motor Scoopy. Atau misalnya gelas air minum ini sama dengan gelas air minum ini, ya kan? Jadi pernyataan ini sesuatu yang sederhana, sesuatu yang trivial. Nah, adapun contoh yang tidak trivial, motor Scoopy ini sama dengan motorku, atau contohnya tempat air minum ini itu sama dengan tempat air minum saya. Nah, tentunya hal ini adalah sesuatu yang tidak trivial, sesuatu yang tidak sederhana. Maksudnya di sini adalah dia itu membutuhkan pembuktian. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa botol minuman tersebut, tempat air tersebut itu punya saya begitu. Harus ada buktinya, ya. Sama halnya dengan motor Scoopy ini sama dengan motorku. Tentunya perlu dibuktikan. Mana buktinya kalau ini motor saya, seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang sederhana, ya. Nah, kalau contoh yang pertama tadi itu sesuatu yang sederhana. Nah, sebuah pernyataan kesetaraan atau disingkat persamaan memberitahu kita bahwa kita mengacu pada objek yang sama. Nah, entah itu berupa objek fisik atau ide. Dalam dua cara yang berbeda. Nah, perhatikan juga bahwa pernyataan motor Scoopy ini sama dengan pernyataan motorku. Nah, hal ini tidak mungkin benar. Kenapa? Karena tanda petik di sini berarti bahwa kita sedang mengacu pada kata-kata itu sendiri. Artinya, kata motor Scoopy ini itu tidak sama dengan kata motorku. Ya. Ini dua kata yang berbeda. Nah, sedangkan yang pertama tadi ini, motor Scoopy ini sama dengan motorku, artinya dia itu mengacu pada objeknya, ya, motor Scoopy-nya. Nah, ya, sedangkan yang ini, pernyataan motor Scoopy ini sama dengan pernyataan motorku, itu mengacu pada katanya, kata motor Scoopy ini dan kata motorku, ya. Jadi ini tidak mungkin benar karena tanda petik berarti bahwa kita sekarang mengacu pada kata-kata itu sendiri dan bukan pada objek yang menjadi tempatnya. Contoh lainnya misalkan di sini pada kata 3 itu sama dengan angka 3. Nah, ini pernyataan yang benar. Artinya bahwa tulisan 3 dengan angka 3 itu sama-sama menyimbolkan sesuatu yang bernilai 3. Nah, sedangkan pernyataan 3, tulisan 3, kata 3 ini, tulisan 3 ini, itu sama dengan
angka 3. Nah, ini hal yang salah. Mengapa? Karena yang satunya itu berbentuk kata, TIGA, sedangkan yang satunya itu berbentuk angka. Nah, namun, jika kita mendefinisikan sebuah kelas ekuivalen dengan karakteristik bahwa semua anggotanya adalah nama untuk bilangan yang sama, maka pernyataan kata 3 dengan angka 3 ini, maka bisa kita tuliskan seperti pada presentasi ini, yaitu tulisan 3 itu ekuivalen dengan tulisan angka 3. Tulisan kata 3 itu ekuivalen dengan tulisan angka 3. Nah, jika dua objek ekuivalen, maka sifat-sifat kelas adalah sama. Ya. Jika dua objek ekuivalen, maka sifat-sifat kelasnya itu adalah sama. Nah, misalnya jika buku The War of the World dan The Time Machine. Nah, ini kedua buku ini ekuivalen sesuai dengan definisi relasi sebelumnya. Maka pengarangnya itu sama, ya. Jadi The War of the World dan The Time Machine itu ekuivalen dalam hal pengarang, ya. Jadi pengarangnya itu sama. Nah, jika dua koin adalah mempunyai nilai yang ekuivalen, maka nilai kedua koin itu adalah sama. Nah, sekarang kita masuk ke gambaran kedua dari bilangan asli. Nah, kita telah menggunakan ide ekuivalensi dan kesamaan pada saat membicarakan mengenai bilangan asli. Dalam konteks bilangan asli, diketahui misalnya bahwa semesta himpunannya itu adalah semua himpunan yang berhingga. Relasi ekuivalen, korespondensi satu-satu dengan, itu mempartisi himpunan tadi ini menjadi himpunan bagian. Yang mana himpunan bagiannya itu menjadi sebuah kelas ekuivalen, ya, ekuivalensi. Dan sifat karakteristik dari kelas ini adalah bilangan asli. Oke, baik. Sekarang anggaplah di dalam kertas ini itu sebagai himpunan semestanya. Nah, jadi himpunan semesta ini itu memuat seluruh himpunan finite, all finite sets, ya kan? Jadi finite set itu himpunan yang anggotanya itu terbatas. Dan misalnya himpunan yang memiliki satu anggota. Himpunan yang memiliki satu anggota. Kemudian ada himpunan yang memiliki dua anggota. Terus ada yang anggotanya itu 3. Nah, tentunya himpunan yang memiliki satu anggota ini tidak cuma satu, ada banyak. Jadi ada himpunan lain yang anggotanya 1, ya kan? Misalnya di himpunan yang pertama itu anggotanya 1 yaitu A, kemudian di himpunan yang lain anggotanya B, di himpunan yang lain anggotanya C. Jadi ada banyak himpunan yang anggotanya 1. 2 juga seperti itu, 3 juga seperti itu, 4 juga dan seterusnya, ya. Setiap himpunan finite dalam himpunan semesta ini itu memiliki relasi korespondensi salah satu. Nah, relasi korespondensi salah satu ini artinya setiap anggota di himpunan yang satu memiliki tepat satu pasangan di himpunan yang lainnya, ya kan? Jadi misalnya himpunan yang satu anggota ini, anggotanya A tadi itu punya tepat satu anggota di himpunan yang lain, jadi A berpasangan di B. Nah, ini juga berkorespondensi salah satu ke himpunan yang lainnya di sini. Nah, yang ini juga, ya. Jadi setiap himpunan yang anggotanya itu satu memiliki relasi korespondensi salah satu dengan himpunan yang lain. Syarat korespondensi salah satu ini tentunya anggotanya itu harus sama, ya. Anggotanya itu harus sama. Jadi himpunan yang anggotanya 1 korespondensi salah satu dengan anggota yang himpunan yang anggotanya 1. Yang anggotanya 2 korespondensi salah satu dengan yang anggotanya sesama 2. Jadi misalnya A, B di sini anggotanya, ya, yang pertama ini itu korespondensi salah satu dengan himpunan lain yang misalnya anggotanya CD, ya kan? Nah, terus di sini ada DE misalnya, ya kan? Jadi intinya berkorespondensi salah satu. Jadi ini berkorespondensi salah satu juga di sini, ini juga begini, ya. Nah, 3 juga seperti itu dan seterusnya.
relasi korespondensi salah satu ini itu akan membentuk suatu sifat yang disebut bilangan asli, ya kan? Jadi yang sesama anggotanya satu ini kita anggap satu, kemudian sesama dua ini dua, tiga, dan seterusnya. Ini akan membentuk bilangan asli, ya seperti itu maksudnya di yang penjelasan sebelumnya ini. Oke, jadi itulah tadi presentasi mengenai ekuivalensi. Nah, selanjutnya untuk model matematika akan dijelaskan oleh teman saya, WS Abdul Hazimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ide kunci selanjutnya, model matematika. Misalkan kita sedang merencanakan katakanlah sebuah dapur. Akan sangat membantu jika kita membuat denah skala ruangan itu sendiri dan juga menggambar secara terpisah berbagai perabot yang ingin kita miliki di dalam dapur. Kita mencoba mengatur posisi berbagai perabot yang sudah digambar tadi, kemudian diamati apakah sudah sesuai dengan ruangan yang tersedia dan sesuai dengan kenyamanan yang diinginkan. Sebenarnya kita telah mengabstraksikan perabot dapur dalam bentuk model kertas sehingga mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus bersusah payah memindahkan perabot yang berat agar sesuai dengan keinginan kita. Model kertas yang kita gunakan tadi itu dan model matematika menggunakan metode dasar yang sama, yaitu mengabstraksi. Memanipulasi abstraksi alih-alih memanipulasi objek fisik dan kemudian mewujudkan kembali hasilnya dalam situasi di mana abstraksi tersebut diambil. Apa itu model? Model adalah penyajian masalah dalam bentuk lebih sederhana daripada masalah sebenarnya, tetapi diharapkan model tersebut mewakili masalah dan lebih mudah dipahami. Model masalah dibuat sebelum masalah sebenarnya diselesaikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian ataupun risiko yang mungkin akan terjadi pada saat pelaksanaan penyelesaian masalah. Jenis-jenis model. Jenis model ada dua, yaitu model fisik dan model abstrak. Model fisik disebut model fisik karena secara fisik model tersebut dapat dilihat dan diraba. Bentuknya mirip dengan yang sebenarnya, perbedaannya hanya dalam skala ukuran maupun kebutuhan fungsionalnya. Contoh model fisik, maket produk. Maket suatu produk dibuat sebelum memproduksi produk yang sebenarnya. Contohnya yaitu maket rumah, maket kapal terbang, dan sebagainya. Dapat kita bayangkan apabila suatu produk dibuat tanpa melalui pembuatan maket. Nah, ternyata pada pembuatan produk yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan permintaan calon pengguna, maka betapa besar tambahan biaya yang dikeluarkan ataupun tambahan waktu yang digunakan. Contoh maket rumah, kemudian contoh maket bangunan, contoh maket kapal layar. Selain maket produk, model fisik juga dapat berupa model busana. Sebelum suatu busana diproduksi dalam jumlah yang banyak, biasanya dibuat dahulu modelnya. Apabila diperkirakan, model busana ini peminatnya ada banyak, maka barulah diproduksi busana tersebut dalam jumlah yang banyak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang mungkin akan terjadi. Berbeda dengan model berbentuk maket yang sebelumnya ukurannya lebih kecil daripada produk yang sebenarnya. Nah, ukuran dari model busana ini biasanya sama dengan produk yang sebenarnya. Berikut contoh model busana. Selain model fisik, jenis kedua dari model yaitu model abstrak. Jika model fisik bendanya dapat diraba, nah model abstrak ini bendanya tidak dapat kita raba, hanya dapat digambarkan atau dituliskan. Contoh dari model abstrak yaitu rancangan gambar rumah, rancangan gambar mobil, algoritma. Nah,
Model matematika. Apa sih model matematika itu? Model matematika terdiri dari variabel, parameter, dan fungsi yang menyatakan relasi antara variabel dan parameter. Variabel dalam matematika adalah simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan sembarang. Dalam matematika, parameter adalah nilai yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau sifat khusus dari suatu objek atau fungsi. Model matematika merupakan bentuk representasi dari suatu masalah yang menggambarkan masalah dalam bentuk lainnya agar lebih mudah dipahami. Proses dari model matematika disebut dengan pemodelan matematis. Pemodelan merujuk pada suatu proses terbentuknya model matematis, sedangkan model matematis adalah produk atau hasil dari pemodelan matematis yang merupakan representasi abstrak yang berbentuk simbol atau persamaan. Pemodelan matematika merupakan proses untuk menghasilkan model matematika. Dalam proses tersebut dibutuhkan analisis, kreativitas, serta ketelitian untuk membuat model matematika yang tepat untuk masalah yang akan diselesaikan. Pemodelan matematika membantu siswa memahami dunia secara lebih rinci, memotivasi pembelajaran matematika, baik berbentuk motivasi sederhana, konsep, formasi, maupun kemampuan untuk memahami suatu permasalahan dunia nyata, membuat siswa lebih berkontribusi dalam pengembangan berbagai macam kompetensi matematika dan pola pikir yang tepat, serta membuat siswa lebih mudah dalam mensketsakan matematika antara dunia nyata dan matematika. Berikut diagram pemodelan matematis. Masalah dunia nyata mula-mula diformulasikan ke dalam masalah matematis. Dalam masalah matematika, masalah yang disajikan dalam bentuk matematika akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan cara matematis. Setelah solusi dalam matematika ditemukan, kemudian solusi tersebut diinterpretasikan ke dalam solusi pada masalah nyata. Adapun tahapan pemodelan matematika yang pertama memahami dan menyederhanakan masalah, yang kedua memanipulasi masalah dan mengembangkan model matematika, yang ketiga menafsirkan solusi masalah, yang keempat memverifikasi dan memvalidasi dan merefleksikan solusi masalah. Berikut level kompetensi untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pemodelan matematika yang diadaptasi dari Ludwig. Level 0. Siswa tidak menjawab soal atau jawaban tidak relevan, yang artinya siswa belum memahami permasalahan. Jadi, siswa belum menuliskan apapun mengenai permasalahan yang diberikan. Level 1, siswa memahami masalah. Artinya, siswa hanya memahami masalah yang diberikan, tetapi siswa tidak dapat menyederhanakan situasi dan tidak dapat menemukan hubungan dengan ide-ide matematika. Level 2, menyederhanakan atau mengidentifikasi. Artinya siswa dapat menginvestigasi situasi nyata yang diberikan, siswa menemukan model nyata dengan menyederhanakan, tetapi tidak mengetahui bagaimana membawa situasi tersebut dalam masalah matematika. Level 3, matematisasi. Artinya siswa dapat menemukan model nyata dan dapat mengubah ke dalam masalah matematika yang tepat, tetapi tidak dapat mengerjakannya. Level 4, mengerjakan dalam matematika formal. Siswa dapat mengubah masalah nyata ke dalam masalah matematika dan dapat bekerja dengan masalah matematika dan memperoleh hasilnya. Level 5, menginterpretasi atau validasi. Siswa dapat melakukan proses pemodelan matematika dan mengembalikan masalah matematika dihubungkan dengan situasi yang diberikan. Pengukuran. Misal ada sebuah botol berisi susu, kita ingin mengetahui berapa banyak sih susu dalam botol itu, atau ada jalan, kita mau tahu panjang jalan itu berapa, atau kita sedang menggunakan oven. Nah, oven ini panasnya bagaimana, berapa kira-kira ya panasnya begitu. Namun
dari kegiatan tadi itu kita dapat menggabungkan bilangan asli dengan satuan ukuran. Gabungan dari bilangan asli dan satuan ukuran itu dapat kita gunakan untuk menjumlah secara terus-menerus, dan dengan memvariasikan pilihan unit kita dapat membuat model untuk volume, panjang, nilai, suhu, berat, massa, luas, waktu, kecepatan, potensial listrik, dan sebagainya. Dalam pengukuran itu identik dengan kegiatan menghitung. Menghitung adalah teknik untuk menemukan jumlah dari suatu kumpulan, sedangkan pengukuran sendiri adalah teknik untuk menemukan ukuran dari beberapa kualitas tertentu dari objek, misalnya volume, panjang, suhu, dan sebagainya. Dalam menghitung atau mengukur itu kita melibatkan aktivitas fisik dan matematika. Dalam penghitungan, aktivitas fisik yang dilakukan biasanya sedikit dan sederhana, seperti menunjuk atau hanya melihat secara bergantian pada objek yang akan dihitung, kecuali jika angkanya besar atau objek yang akan dihitung merupakan peristiwa yang terjadi secara berurutan. Misalnya, kita ingin menghitung putaran mesin. Untuk pengukuran, kita selalu membutuhkan alat bantu fisik, seperti timbangan, penggaris, takaran cairan, termometer, dan sebagainya. Ada banyak jenis mengukur, salah satunya yaitu mengukur massa benda. Berat dan massa itu berbeda. Massa adalah jumlah materi yang dimiliki suatu benda dan diukur dalam kilogram. Satuan internasional dari massa adalah kilogram, sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang diberikan bumi pada suatu benda dan satuan ukurannya adalah Newton. Satuan internasional berat adalah Newton. 3 ranah pemikiran. Yang pertama, objek fisik, peristiwa, atau pengamatan lainnya. Ranah 2, kualitas fisik dari benda. Ranah 3, ide-ide matematika yang mana dimaksud adalah ukuran dari kualitas fisik benda. Ranah 1, objek fisik, peristiwa, atau pengamatan lainnya. Objek fisik, contoh ranah 1, beberapa buku yang berat ingin kita bawa dalam perjalanan melalui udara. Kemudian ada peristiwa, air yang keluar dari keran air panas dan dingin untuk mandi. Kemudian ada pengamatan, mengamati 6 sel satuan listrik untuk tape recorder. Ranah 2, kualitas fisik dari benda. Nah, kualitas fisik dari misalnya yang tadi ranah 1, yaitu buku yang berat yang ingin kita bawa. Ranah 2, kualitas fisik dari buku tersebut yaitu beratnya. Kemudian kualitas fisik dari peristiwa air yang mengalir dari keran air panas, yaitu temperatur. Kemudian mengamati satuan listrik, yaitu gaya gerak listriknya. Nah, gaya gerak listrik biasa disebut dengan tegangan, disingkat dengan EMF. Ranah 3, ide-ide matematika, di mana yang dimaksud itu ukuran dari kualitas fisik benda. Ukuran dari berat, yaitu kilogram, ukuran dari suhu yaitu derajat Celcius, ukuran dari EMF yaitu volt. Operasi pada setiap ranah pemikiran. Ranah 1. Dari buku-buku yang tadi kita dapat operasikan dengan mengemas semua buku dalam koper yang sama. Kemudian dari peristiwa air yang mengalir dari air yang keluar dari keran air panas dan dingin, kita dapat mengoperasikannya dengan memasukkan kedua jenis air itu ke dalam bak mandi yang sama. Kemudian dalam pengamatan satuan listrik, kita dapat menghubungkan sel-sel
satuan listrik ini secara seri. Ranah 2, kualitas fisik dari benda. Cara menggabungkan operasi dari ranah 2 yaitu menggabungkan bobotnya, terus menggabungkan suhunya, terus menggabungkan EMF-nya. Operasi pada ranah 3, contohnya menambahkan jumlah kilogram atau gram. Kemudian untuk suhu kita tidak dapat menjumlahkan suhu, tapi kita dapat menggabungkan suhu. Contohnya terdapat air panas dengan air mendidih dengan 100 derajat Celcius. Kita gabungkan dengan air dingin misalnya 10 derajat Celcius. Nah, kedua air dengan suhu yang berbeda ini dapat kita gabungkan tapi tidak dapat kita jumlahkan karena tidak mungkin air yang mendidih digabungkan dengan air dingin itu suhunya akan meningkat. Tidak mungkin suhunya adalah 110 derajat Celcius seperti itu. Dan kemudian contoh lainnya yaitu menambahkan jumlah volt. Victory! Itu Oke, tadi jadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat diterima. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.